Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus tragis yang terjadi di negara Inggris pada tahun 2023. Yang mana ada seorang gadis ditemukan meninggal dunia dengan kondisi penuh luka di sekujur tubuhnya. Sebelum penemuan itu, pihak berwenang mendapati laporan dari orang tua si gadis yang mana mereka mengatakan kalau mereka tak sengaja mengeksekusi putri mereka tersebut setelah mendidiknya dengan cara kekerasan. Dan ketika polisi mulai mencari keberadaan pelaku, ternyata mereka telah kabur ke negara asal mereka, yaitu Pakistan. Kasus ini benar-benar menyedihkan. Salah satu guru dari korban pernah menceritakan kalau si gadis pernah dipaksa memakai jilbab dengan tujuan untuk menutupi luka-luka pada kepalanya. Dia juga kerap kali terlihat murung serta ketakutan. Sarah's dad claimed he was a loving parent despite a confession to police while on the... Apa yang membuat pelaku tega melakukan tindakan keji tersebut dan bagaimana penangkapan terhadap pelaku dilakukan? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di balik besarnya negara Inggris, tepatnya di kota Slough, Berkshire, lahir seorang gadis kecil bernama Sarah Sharif pada tanggal 11 Januari tahun 2013. Panggilannya adalah Sarah. Ayahnya bernama Urfan Sharif dan ibunya bernama Olga Domin. Kedua orang tuanya berasal dari latar budaya dan keyakinan yang berbeda jauh. Sebelumnya, ayah Sarah berasal dari Pakistan dan ibunya Olga berasal dari Polandia. Sarah tak lama tinggal bersama kedua orang tuanya. Dia diserahkan ke sebuah panti asuhan setelah seminggu kelahirannya. Kedua orang tuanya diizinkan menjenguk Sarah 3 kali dalam seminggu. Dan pada bulan September tahun 2013, Sarah mulai diurus oleh kedua orang tuanya. Tetapi tetap dengan pengawasan perlindungan anak. Selama beberapa waktu mengurus Sarah, Olga mengenal putrinya sebagai gadis kecil yang ceria dan senang bercerita. Namun hal itu berbanding jauh dengan cara pandang Urfan terhadap Sarah. Dia menganggap semakin Sarah tumbuh besar, semakin dia menjadi nakal dan keras kepala. Sarah tumbuh menjadi gadis yang kurus. Sampai dia beranjak pada umur yang cukup untuk bersekolah, Sarah menjalankan pendidikannya di Saint Mary Primary School by Flint. Di sekolahnya, Sarah dikenal sebagai murid yang cerdas, ceria, dan senang berbicara. Dia juga dikenal sebagai seseorang yang pemberani. Guru di sekolahnya menganggap kalau Sarah mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Tetapi di balik cerianya Sarah, guru-gurunya di sekolah beberapa kali menyadari adanya perubahan perilaku Sarah yang sering terjadi. Terlihat rasa lelah dari kedua mata Sarah yang membuatnya menjadi lebih pendiam. Sarah seperti kehilangan rasa aman karena sesekali gurunya juga mendapati memar pada wajah Sarah. Sarah pernah mengaku luka di wajahnya karena kenakalannya yang membuat ayahnya menjadi marah kepadanya. Ayahnya yaitu Urfan Sharif. Dia adalah pria kelahiran 1982. Dia diketahui bekerja sebagai driver taksi. Sebelum berpindah ke negara Inggris, Urfan lebih dulu tinggal di negara Pakistan. Urfan pernah menempuh pendidikan angkatan darat di Pakistan. Saat itu teman-temannya beranggapan kalau Urfan ini adalah orang yang sering berperilaku buruk. Keadaan suasana hatinya sering berubah-ubah, membuat dia hampir tidak memiliki teman. Selesainya masa pendidikan Urfan, pada tahun 2001 dia memutuskan untuk pindah ke negara Inggris dan bekerja sebagai manajer di Burger King. Lalu ketika dia berumur 20 tahun, sebelum menikah dengan Olga, ibu dari Sarah, Urfan pernah menjalin hubungan dengan seorang gadis bernama Angelica. Angelica berasal dari Polandia. Saat itu Angelica juga bekerja di Burger King dan bertemu dengan Urfan. Setelah pertemuan itu, keduanya menjalin hubungan sampai tiba di mana Angelica merasa ada perilaku yang tak wajar dari Urfan. Diketahui adanya keguguran yang beberapa kali menimpa Angelica. Urfan sering menuduh Angelica melakukan aborsi. Beberapa kali juga Urfan terbawa emosi dengan menodong pisau pada Angelica. Setelah kejadian itu terjadi pada Angelica, dia pun melaporkan Urfan kepada pihak kepolisian. Saat itu Urfan sempat ditahan selama 2 hari dan Angelica memanfaatkan situasi tersebut untuk kabur ke Polandia.
Setelah keluar dari masa tahanan, Urvan pergi ke Polandia dengan tujuan untuk mencari keberadaan Angelika. Tetapi saat di tengah perjalanan, bertemulah Urvan dengan Olga Domin yang menjadi ibu Sarah. Olga saat itu memiliki learning disability atau kesulitan dalam belajar, yang mana kekurangan itu dijadikan kesempatan oleh Urvan. Urvan mencoba meyakinkan keluarga Olga dengan menerima seluruh kekurangan Olga, dan keluarga Olga pun menganggap Urvan merupakan orang yang sangat baik. Seiring waktu berjalan, Urvan dan Olga memutuskan untuk menikah pada tahun 2009. Semula pernikahan mereka berjalan dengan lancar, sampai di tahun 2010 mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Tetapi tak ada media yang membahas anak pertamanya tersebut. Setelah memasuki usia pernikahan mereka pada 1 tahun, Olga mulai melihat perilaku Urvan yang berbeda dari pertama kali dia kenal. Saat itu, dengan kesalahan kecil yang dilakukan Olga dan anak laki-lakinya, Urvan bisa dengan mudahnya melakukan kekerasan kepada Olga. Seperti misalnya mengencangkan ikat pinggang pada lehernya, menguncinya di sebuah kamar, dan mengambil handphone milik Olga. Lebih dari itu, Olga juga mengatakan kalau Urvan pernah mencoba membakarnya dan menuangkan minyak padanya. Tetapi untungnya kejadian tersebut dihentikan oleh sepupunya. Saat itu Olga enggan meninggalkan Urvan, rasa takut lebih menguasai dirinya. Yang dilakukan Olga hanyalah pergi ke layanan sosial dan menceritakan kejadian-kejadian tersebut. Singkat cerita, mulai memasuki tahun 2013, Urvan dan Olga dikaruniai seorang anak perempuan, yaitu Sarah Sadif. Alasan layanan sosial mengambil Sarah setelah seminggu dilahirkan karena laporan sebelumnya yang diberikan oleh Olga sendiri, yaitu ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Urvan. Sarah sering dianggap nakal oleh ayahnya, padahal semakin bertambahnya umur Sarah, semakin tinggi juga rasa ingin tahu yang dia miliki. Tahun silih berganti, Olga semakin tak tertahan dengan perilaku suaminya. Dia memutuskan untuk berpisah setelah 2 tahun kelahiran Sarah, tepatnya pada tahun 2015. Setelah itu, kedua anak Olga tinggal bersama dirinya. Sedangkan Urvan kembali menjalin sebuah hubungan dengan seorang perempuan Pakistan yang lebih muda 12 tahun darinya. Perempuan itu bernama Banus Batul. Urvan dan Batul kemudian menikah pada tahun 2019. Sehingga saat itu Batul pun ikut mengurus kedua anak Urvan. Sedangkan keseharian Urvan hanya menjadi driver taksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan sayangnya ketika terjadinya perebutan hak asuh tersebut malah jatuh di tangan Urvan dan juga Batul. Meski keduanya punya riwayat kekerasan, saat itu hakim menganggap Batul dapat membantu membesarkan Sarah. Tetapi sayangnya, kenyataannya berbeda. Sejak saat itu, penderitaan Sarah semakin menjadi-jadi. Setelah hak asuh sudah dipastikan, Urvan membawa Sarah tinggal bersama dirinya dan juga dengan saudara laki-laki Urvan yang bernama Faisal Malik, yang merupakan paman dari Sarah. Setelah pernikahan Urvan dan Batul, Sarah dibesarkan sebagai seorang muslim. Mendengar itu, sebagai ibu kandung, Olga merasa tak terima. Terlebih lagi, dia juga sudah jarang menemui kedua anaknya. Dengan alasan, Batul merasa cemburu dan melarang Olga untuk menghubungi anaknya. Saat itu, Batul juga meminta Sarah secara paksa untuk melakukan pekerjaan rumah. Namun ketika Sarah melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, tanpa pikir panjang, Batul langsung meneriaki Sarah dengan segala makian yang terucap. Dia juga langsung menghubungi suaminya, memintanya pulang dan memberikan hukuman lanjutan untuk Sarah. Sesampainya Urvan di rumah, dengan emosi yang menggebu, dia berjalan dengan tangan kanan yang sudah mengepal kencang. Melihat Sarah yang berdiri, dia langsung melempar bebas kepalan tangan tersebut. Dia menyerang Sarah secara bertubi-tubi. Berhari-hari dan berulang kali dia melakukan aksi tersebut, tanpa peduli rintihan yang dikeluarkan Sarah. Setelah banyak pukulan yang sering diterima oleh Sarah, terlihat jelas memar pada wajahnya yang membekas. Melihat hal itu, Urvan pun mengakalinya dengan menutupi memar tersebut menggunakan sebuah selotip. Ketika sekolah atau keluar rumah, Sarah diwajibkan menggunakan sebuah jilbab. Jilbab itu akan menjadi pengalihan untuk menutupi memar pada kepalanya.
Meski begitu, terkadang tetap terlihat adanya luka pada bagian dahi Sarah. Seringkali gurunya bertanya, tetapi Sarah selalu menutupi kejadian yang menimpanya di rumah. Kemudian singkat cerita, memasuki tahun 2023. Saat itu Sarah sudah berusia 10 tahun. Urfan dan Batul memutuskan untuk mengeluarkan Sarah dari sekolahnya. Dengan alih-alih Sarah akan homeschooling atau melakukan sekolah dari rumah. Mereka beralasan pada gurunya bahwa terjadi perundungan pada Sarah karena jilbab yang dia kenakan. Setelah Sarah putus sekolah, Sarah hanya sibuk menuruti perintah ibu tirinya. Tak ada pilihan menolak untuk Sarah. Dia akan diserang kembali jika dia menolak hal tersebut. Keberadaan Sarah yang selalu di rumah, semakin sering dia merasakan serangan-serangan dari orang tuanya. Pernah suatu ketika Urfan mengambil sabuk panjang dan menyerang bebas pada punggung Sarah. Pamannya yaitu Faisal yang ikut tinggal di dalam rumah yang sama hanya memilih diam ketika Sarah mendapatkan serangan tersebut. Faisal, Urfan ataupun Batul menganggap kalau apa yang mereka lakukan adalah sebuah bagian dari cara mendidik putra-putri mereka. Ketika Sarah tak menuruti perintah, Urfan secara sadar mengambil kantong plastik hitam di area rumah. Dia kemudian menyeret Sarah sembari mengikat kantong tersebut pada leher hingga menutupi kepalanya. Saat itu Sarah merasa tercekik. Dia juga sulit bernafas dan satu-satunya cara dia bernafas hanyalah melalui mulut. Lalu tak hanya itu, Sarah juga dibiarkan kelaparan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sampai tibalah waktunya di mana hari tersebut akan menjadi hari tak terlupakan untuk Sarah. Di hari itu Sarah merasakan penyiksaan yang sangat mendalam. Urfan menganggap Sarah melakukan suatu kesalahan dan secara tiba-tiba dia menarik Sarah, mengambil paksa lengan Sarah lalu menggigitnya dengan kencang. Hukuman yang diberikan tak henti-henti sampai hari esoknya. Hukuman berikutnya, Urfan mengambil barang berbahan besi dengan suhu panas alat setrika. Dia menarik Sarah agar mendekatinya. Melihat benda tersebut di genggaman Urfan, Sarah pun seketika menangis ketakutan. Dia menggelengkan kepala sebagai permohonan maaf agar Urfan menghentikan hukuman tersebut. Namun tetap saja Urfan tak peduli. Dia tetap membiarkan barang tersebut bersentuhan langsung dengan kulit Sarah. Dan itu dilakukan tepat pada bagian punggungnya. Seketika jeritan dan tangisan Sarah terdengar seisi rumah. Batul yang melihat itu, dia juga tidak merasa iba. Dia justru ikut merasa puas atas tindakan suaminya. Tidak hanya sampai di besi panas, air suhu panas juga dibiarkan dengan sengaja membasahi tubuh Sarah. Lepuhan yang dirasakan pada Sarah seperti sudah tak terasa apapun di kulitnya. Akhirnya dengan segala luka di sekujur tubuhnya, tepat pada tanggal 8 Agustus tahun 2023, dengan sangat memilukan, Sarah tewas di atas kasurnya. Sarah sudah tak lagi sanggup menahan perbuatan orang tuanya. Dia meregang nyawa dengan banyak luka yang masih basah dan juga luka yang sudah mengering. Melihat Sarah sudah terkapar di atas kasur tak bernyawa, Urfan yang panik langsung menghubungi agen perjalanannya yang bernama Nadim Rias. Dia saat itu berniat untuk pergi ke Islamabad, Pakistan. Ketika itu Urfan beralasan kepada agennya, dia mengatakan ada sepupunya yang meninggal di sana. Mendengar itu, Rias yang sudah menjadi temannya selama 11 tahun langsung mengurus keberangkatan Urfan. Saat itu sehari setelah Sarah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus tahun 2023, Urfan, Batul, dan Faisal paman Sarah segera meninggalkan negara Inggris. Sesampainya di negara Pakistan, Urfan menghubungi pihak kepolisian. Dia mengabarkan kalau putrinya meninggal di rumah mereka yang ada di negara Inggris. Setelah melaporkan itu, Urfan pergi ke rumah Muhammad Syarif yang merupakan ayah kandungnya. Polisi yang mendapatkan laporan, mereka langsung bergegas menyelidiki ke rumah Urfan. Sesampainya di sana ditemukan jasad Sarah yang tergeletak di ranjang susun. Saat itu kondisi tubuh Sarah sudah mengalami lebih dari 70 luka. Tulang rusuk dan jari tangan juga patah. Lalu juga ada 11 patahan tulang belakang, luka pukulan di bagian kepala, luka bakar di bagian punggung, dan juga luka gigitan manusia.
Kemudian polisi juga menemukan beberapa catatan di samping jasad Sarah. Catatan itu bertuliskan sebuah pesan dari Urfan yang mengaku kalau dia telah menyerang putrinya tersebut. Dia menambahkan kalau dia tak berniat untuk mengeksekusinya, tetapi karena penyerangannya dilakukan secara berulang kali, akhirnya Sarah pun meninggal dunia. Dalam pesan tersebut, Urfan juga meminta untuk putrinya dimakamkan secara agama Islam. Polisi langsung mengecek rekaman CCTV. Mereka melihat kejadian kekerasan yang terjadi di rumah tersebut. Mereka pun langsung mencari keberadaan Urfan, Batul, dan juga Faisal. Dalam kasus ini, tetangga mereka juga membantu penyelidikan dengan memberikan pernyataan kalau mereka sering mendengar suara tangis dan jeritan tepat pada 2 hari sebelum kematian Sarah. Pencarian internasional diluncurkan di Jhelum, Pakistan. Pada tanggal 12 September tahun 2023, penyelidik menemui seorang pria bernama Muhammad Syarif yang merupakan ayah dari Urfan. Saat polisi telah berada di rumahnya, ternyata pada hari itu ditemukan informasi baru, yang mana Urfan ternyata memiliki 4 orang anak yang dia tinggalkan di rumah ayahnya. Saat itu Muhammad Syarif hanya bersaksi kalau Urfan, Batul, dan Faisal sudah pergi sebelum kedatangan penyelidik. Syarif membiarkan mereka pergi begitu saja karena sebelumnya dia mengira Sarah meninggal karena suatu kecelakaan, bukan dieksekusi oleh putranya sendiri. Singkat cerita, akhirnya ketiganya berhasil ditangkap di Gatwick Airport ketika mereka mendarat kembali di negara Inggris pada tanggal 13 September tahun 2023. Dan pada tanggal 11 Desember tahun 2024, Urfan dan Batul dinyatakan bersalah atas pengeksekusian gadis kecil mereka. Urfan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara, sedangkan Batul dijatuhi hukuman 33 tahun penjara. Faisal juga dikenakan pasal dan dijatuhi hukuman selama 16 tahun penjara. Dia dianggap telah membiarkan penyerangan itu terjadi tanpa membuat suatu pelaporan. Setelah vonis untuk pelaku dijatuhkan, ibu kandung korban yaitu Olga Domin menyampaikan kalau para pelaku melakukan hal tersebut dengan sangat kejam. Olga juga mengungkapkan kesedihan mendalam saat melihat kondisi putrinya yang penuh dengan luka dan juga memar. Dia bahkan tak bisa lagi mengenali wajah putrinya sendiri. Kasus pengeksekusian Sarah Syarif menjadi topik yang banyak dibahas di negara Inggris. Seorang gadis berusia 10 tahun meninggal dengan luka di sekujur tubuhnya yang menjadi bukti penderitaan panjang yang dia tanggung dalam diamnya. Kasus ini memperlihatkan bagaimana amarah dan kekerasan tidak dapat disebut dengan alasan mendidik. Apapun kekerasan yang dilakukan tidak dapat membentuk suatu perilaku. Hal itu hanya membentuk kegagalan dalam memahami arti kasih sayang dan tanggung jawab sebagai orang tua. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa. Semoga keadilan yang sudah ditegakkan menjadi penutup bagi ibu kandung Sarah. Dan untuk Sarah, semoga Sarah mendapatkan suatu kedamaian di tempat selanjutnya. Untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.